video Pak Tony yang sedang menganalisis kasus yang terjadi pada Sudirman saat ini. Ya tuh, banyak sekali tadi yang menanyakan Sudirman, saya update langsung tuh ya, Ibu Titi yang tadi besuk. Jadi Sudirman benar ada, iya sayang. Jadi ada banyak yang komentar di saya, ahli spiritual katanya mengatakan bahwa kondisi Sudirman tidak baik-baik saja di tahanan lah atau di lapas. Ternyata benar. Ya, ternyata benar tadi Ibu Titin dan keluarga membesuk itu melihat kondisi Sudirman yang kelihatannya agak kesakitan. Cuma lukanya apa-apa memang belum diketahui karena terbatas juga ya, tidak boleh, mungkin ya, tidak boleh mengamati tubuhnya atau tidak boleh mengamati luka-lukanya ya. Nah, maka hanya sebatas melihat, menganalisa ya, karena kondisi Sudirman yang tidak betah, tidak bisa duduk lama kan katanya kan. Nah, itu berarti ada sakit ya. Untuk memastikan sakitnya apa, lukanya di mana, bagaimana lukanya, memang harus diperiksa secara medis oleh dokter ya, dengan melakukan general check up. Oleh karenanya yang paling utama ini bagaimana bisa mengembalikan Sudirman ke lapas kelas 1 Cirebon dulu supaya lebih bebas di sana. Gitu. Ya sebenarnya sih ini kelihatan loh ya, publik udah mendesak, udah rame. Keterlaluan lah ya kalau aparat itu masih mencegah, masih menghalang-halangi, masih ngumpetin kan gitu. Ini keterlaluan. Karena sudah rame. Makanya ayo suarakan agar Sudirman itu benar-benar dikembalikan ke lapas dan Sudirman bisa mendapatkan haknya sebagai narapidana. Apa hak Sudirman sebagai narapidana? Hak sebagai terpidana, haknya adalah berhak dikunjungi keluarga, berhak diperiksa kesehatannya, berhak dikunjungi dokter, berhak dikunjungi pengacara. Itu loh haknya loh ya. Nah sebaliknya apa haknya orang tua juga, berhak juga ketemu anaknya Sudirman gitu loh. Nah jadi siapapun yang menghalang-halangi itu, kalau terbukti menghalang-halangi itu bisa dilaporkan dan bisa dikenakan sanksi pidana. Itu simpel sebenarnya, cuma ini butuh keberanian saja sebenarnya. Butuh keberanian, menyuarakan dengan berani, dengan lantang, dengan kupas hukumnya, dilakukan tindakan hukumnya atau action, membuat laporan gitu loh. Sebenarnya pengacaranya keluarga juga berhak, berwenang ya untuk melakukan tindakan hukum ya, seperti melaporkan oknum-oknum yang dinilai menghalang-halangi, yang dinilai melakukan terhadap Sudirman. Itu berhak, keluarganya juga berhak. Keluarganya kan melalui pengacaranya, bisa pengacara mewakili keluarga, berhak sebenarnya. Cuma yang mungkin kan penuh pertimbangan ya, harus bukti-buktinya harus jelas dulu, kemudian harus dilihat sendiri secara kasat mata memang benar kan, baru bisa mungkin dilakukan tindakan hukum. Makanya harus segera Sudirman dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon biar bisa bebas dilihat, diamati fisiknya, kemudian dibuat laporan, kemudian baru dilakukan visum oleh dokter. Waduh, kena itu. Kena mudah kok, kena semua itu. Golongan penganiaya yang tidak punya peri kemanusiaan itu. Di sini, Tony pun menerangkan apa yang telah menjadi analisanya selama ini tentang apa yang terjadi pada Sudirman tuh, terpidana kasus pidana tersebut. Ia juga memberikan masukan langkah-langkah apa saja yang boleh dilakukan oleh kuasa hukum Sudirman agar Sudirman kedepannya mendapatkan keadilan jika benar dia dan 6 terpidana lainnya mengalami saat di lapas maupun saat diinterogasi pihak kepolisian. Nah, ini merupakan percakapan via telepon yang dilakukan antara Pak Tony dan Bu Titin selaku pengacara terbaru keluarga Sudirman. Waduh.
Oke Bu, luar biasa Bu ya. Berarti dugaan keluarga selama ini benar Bu ya. Oh, nah lalu gini Bu, yang selama ini WA kakaknya Sudirman, Beni, Sudirman bukan? Di hotel apa itu bukan Sudirman? Berarti itu siapa? Penyidik atau siapa katanya? Bu Titin pun mengungkapkan bahwa kenapa Sudirman saat itu mengaku sebagai pelaku Dina dan Eki. Ya karena Sudirman sudah gak kuat tuh menahan yang dilakukan kepadanya. Ya intinya begitu deh gengs. Next. Nah kalau ini adalah cuitan salah satu warganet yang telah kesal terhadap kasus Vina ini yang gak kelar-kelar tuh gengs. Sebenarnya kontrak dari mengungkap kasus ini berapa bulan lagi sih Bapak Listio Sigit? Apa sampai nanti akhir tahun sampai kami bosan untuk menyuarakan kebenaran di mana kami menuntut ketegasan Anda untuk seorang Ibtu Rudiana? Kok malah makin kesini seakan-akan ini seperti sinetron tersanjung yang tidak habisnya terus menerus. Kalau menurut saya dari dua kejanggalan Ibtu Rudiana itu sudah meyakinkan bahwa yang dia katakan, yang dia lakukan, yang dia sampaikan itu kebenarannya pantas diragukan. Kenapa saya bilang pantas diragukan? Pertama, Rudiana ini tidak berani tampil live secara langsung baik di media sosial maupun di televisi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Rudiana ini tidak datang apalagi mengikuti di mana hari ini dilakukan sumpah pocong oleh Saka Tatal. Memang sumpah pocong ini tidak membawa kebenaran kepada pembuktian dalam persidangan untuk membuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Tapi poin dari sumpah pocong ini adalah di mana sumpah pocong ini hanya orang-orang yang merasa yakin dan benar atas segala ucapannya, ya, atas segala yang disampaikannya, dialah yang merasa benar dan yakin bahwa sumpah pocong itu tidak akan terjadi padanya. Kenapa Rudiana tidak berani? Jadi kalau menurut saya bukan sulitnya untuk mengungkap kasus ini, ya, bukan sulitnya untuk mengungkap kasus Vina Cirebon ini. Yang sulit adalah bagaimana menyatakan dan meminta maaf kepada publik kalau selama ini sudah menutupi seorang oknum polisi, ya, yang sudah memenjarakan 7 anak manusia yang tidak bersalah. Nah sesuai banget nih pasti sama semua orang di Indonesia. Pasti begini keluh kesahnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kasus ini begitu panjang banget, kayak sinetron tersanjung tuh yang seakan gak kelar-kelar dan tak berujung. Apakah kita dibuat bosan dulu dengan kasus ini dan akhirnya ketika kita telah melupakan kasus ini, para pelaku kasus Vina tersebut menjadi bebas karena akhirnya kasus ini tenggelam dan tidak ditindaklanjuti lagi? Apakah seperti itu?